Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Untuk kembali melanjutkan talabul ilm, at-tafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Fitan karya Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, serta saling kunjung mengunjungi di antara mereka karenaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Berikut ini adalah bab yang ke-21. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-21 ini mengatakan, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, "Inna bani hadha la sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin." Bab tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Ali, "Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, seorang tokoh." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib adalah anakku ini. Ini menerangkan kepada kita bolehnya memanggil cucu sebagai anak. Ya, anggapan yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita, jika cucu itu tidak boleh dipanggil, atau bahwasan cucu nggak boleh dipanggil anak. Ya. Sebagaimana cucu nggak boleh manggil kakeknya ayah. Bahkan di dalam Islam Al-Quran seringnya terdapat bahasa abaukum, bapak kalian. Maksudnya siapa? Bapak, ayahnya si bapak, kakek dan seterusnya. Ya, bahkan Nabi Adam masih disebut sebagai abuna, bapaknya kita. Nah, demikian juga ummahatukum, ibu kalian, itu artinya adalah ibu kita, nenek, ibunya nenek, semuanya masih Allah namakan ummahat, ibu kalian. Nah, faedah lainnya, kata para ulama, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan kepada kita bahwasanya cucunya seseorang dari anak perempuannya itu, meskipun dari sisi penulisan bin ya, tidak kembali kepadanya, namun bukan berarti itu bukan cucunya dan bukan dari keluarganya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Hasan, "Sesungguhnya putraku ini." Padahal Hasan itu kan binnya bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi binnya kepada Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Namun ibunya Hasan, Fatimah radhiyallahu anha, yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adalah putri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ketika Hajjaj bin Yusuf menjabat dan dia seorang penguasa yang amat zalim, dia ingin membatasi bin itu ya, atau keluarganya seseorang itu hanya dari jalur ayahnya. Ya.
sehingga Hasan tidak lagi dibinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi dikatakan anak atau cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama masuk menemui Hasan, menemui Hajjaj bin Yusuf yang dikenal suka memenggal leher para ulama di masa itu. Dan tidak segan membunuh siapa saja yang tidak patuh kepadanya. Maka sebagian ulama membacakan kepadanya sebuah ayat yang membuat Hajjaj bin Yusuf terdiam. Yaitu ayat yang berbicara tentang anak keturunan Nuh alaihi salam, maka disebutkan ya Daud wa Sulaiman sampai kepada ayat Allah wa Isa bin Maryam. Dan termasuk dari anak keturunan Nuh alaihi salam adalah Isa alaihi salam, dan Isa enggak punya ayah. Dari jalur mana? Dari jalur ibu. Maka terdiamlah Hajjaj bin Yusuf. Naam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang putranya ini, yaitu Hasan bin Ali, yang lahir pada tahun ketiga Hijriyah. Ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari dalam tarikh menyebutkan beliau wafat pada tahun kurang lebih 50 Hijriyah. Berarti umur beliau berapa jemaah? Hah? Lahir di tahun 3 Hijriyah. Ya. Dan wafat pada tahun 50 Hijriyah. Berarti berapa umurnya? 47 atau 50? Nah, Nabi di Mekah 10 tahun ya. Jadi kecampur dengan Mekah 13 tahun. Nah, Hasan ya 47. Kurang lebih ya. Baik, kita baca sanadnya. Itu tadi judul babnya ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya putraku ini adalah tokoh dan kelak Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai dan berperang. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menyebutkan haddatsana Ali ibnu Abdullah. Telah sampai menyampaikan kepada kami guru kami Ali ibnu Abdullah, maksudnya Ali Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Beliau telah menyampaikan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Israil. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Israil. Ini salah satu dari nama ulama hadis ya di masa itu, Israil. Karena Israil bukan nama Allah Jalla wa Ala ya. Nama malaikat, dan tidak ada larangan seseorang menamakan anaknya dengan nama malaikat. Yang penting jangan berharap agar jadi malaikat. Ya, makanya namanya Michael. Itu kan dari Mikail sebenarnya. Michael ya. Abu Musa, dikenal dengan panggilan Abu Musa. Walaqituhu bil Kufah. Kata Sufyan, aku bertemu dengan Israil Abu Musa ini di Kufah. Kufah adalah Irak dan sekitarnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa akhir khilafahnya pindah ke Kufah. Meskipun sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendapat agar beliau tetap bertahan di Madinah sebagaimana khulafa ar-rasyidin sebelumnya, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Namun beliau melihat harus berpindah ke Kufah karena pasukan terbesar dan benar-benar setia kepada beliau ada di Kufah. Dan kaum Khawarij yang memberontak kepada beliau umumnya juga berada di Kufah. Sehingga beliau wafat di Kufah. Waja'a ila Ibnu Syubrumah. Saat itu beliau datang menemui Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah salah satu qadhi yang ada di Mekah saat itu. Atau di Kufah. Nah. Beliau Israil meminta kepada Ibnu Syubrumah an adkhilni ala Isa. Pertemukan aku dengan Isa. Ya, Isa di sini adalah Amir, ya. Isa bin Musa bin Muhammad bin Akhi Al-Mansur. Beliau Amir, gubernurnya Kufah di saat itu. Israil mengatakan kepada Syubrumah sebagai hakim, sebagai qadhi di Kufah, tolong pertemukan aku dengan sang gubernur Isa. Fa'aidhah, aku ingin menasihatinya. Demikianlah para ulama dahulu. Menasihati seorang penguasa bukan di dinding Facebook, di atas mimbar Jumat, atau berteriak-teriak di tengah-tengah masyarakat.
tetapi ingin, ya, tetapi dengan cara langsung menemui yang empat mata. Andai kata hilang nyawanya, maka dia mati syahid. Setelah masuk istana nggak bisa keluar lagi, mati syahid. Ya, maka Nabi SAW ya mengatakan, ya, man kanat indahu nasihah lidhi sultan fala yubdiha alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk kepada seorang penguasa, maka jangan dia sampaikan secara terang-terangan. Ini hadis sangat berat diterima oleh kaum Khawarij dan orang-orang yang terpapar paham Khawarij atau takfiri. Nah, apalagi ikhwanul muslimin. Nah, Nabi mengatakan jangan dia sampaikan secara terang-terangan, secara terbuka. Falyakhlu bihi, hendaknya dia berduaan dengan orang tersebut. Wal ya'khudh biyadihi, dia pegang tangannya. Ini saking ya hanya mereka berdua. Dia sampaikan ya, nasihatnya, kalau diterima. Kalau tidak, faqad adda alladhi alaih. Maka dia telah menunaikan kewajibannya. Karena kewajiban kita jamaah hanya menasihati. Yang mengubah manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berkata, kalau memang sudah dinasihati oleh ulama, kenapa belum berubah tuh? Gak usah jauh-jauh deh. Ente dan ana dinasihati oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ghibah. Tiap hari ghibahin orang. Iya kan? Gak usah jauh-jauh deh. Allah dan Rasulnya menasihati kita jangan zina. Tetap aja kita zina. Sebagian kita. Allah dan Rasulnya menasihati kita jangan minum khamar. Tetap aja ya ada yang minum khamar. Allah dan Rasulnya melarang kita KDRT. Tetap aja ada yang KDRT. Jangan katakan kalau memang ulama telah menasihati, kenapa belum berubah para penguasa? Kita dinasihati jangan menggibah. Tiap hari gibahin orang. Tahu hukum KDRT tidak boleh, tetap aja KDRT. Tahu selingkuh, berzina tidak boleh, tetap aja melakukannya. Tahu riba haram, tetap aja ente lakukan. Tahu pacaran itu haram, tetap aja ente lakukan. Tahu dosa meninggalkan sholat lebih buruk daripada dosa zina, homo, lesbi, membunuh, khamar, judi, tetap aja ente nggak sholat. Ya. Maka kewajiban kita hanya menasihati. Setelah menasihati, kita nggak perlu ngejar-ngejar orang yang kita nasihati. Sudah dia amalkan ataukah belum? Nah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, maka Nabi mengatakan kalau dia telah menasihati ini, kalau diterima, kalau tidak, faqad adda alladhi alaih. Dia telah menunaikan kewajibannya. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, min afdhalil jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Termasuk dari jihad yang sangat afdal adalah mengucapkan kebenaran di sisi. Semua yang belajar nahu mengetahui inda itu zarfu makan. Kata yang digunakan menunjukkan tempat. Di sisi penguasa yang zalim. Inda. Jika di luarnya, di dinding Facebook, di medsos, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat, di atas mimbar Jumat, dia tidak mengamalkan hadis ini. Hadis ini mengatakan inda, di sisi. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan dakwah sunnah ini, kalau mereka sedang di sisi penguasa, maka mereka menasihati penguasa untuk bersikap adil kepada masyarakat. Dan menakut-nakuti mereka dari dosa zalim kepada masyarakat. Dan ketika mereka di masyarakat, mereka menasihati masyarakat untuk bersabar di atas ketidakadilan, ya, tidak memberontak, tidak mencela, tidak mencaci maki, tetapi mendoakannya, menasihatinya secara diam-diam. Oleh karenanya di sisi masyarakat mereka dianggap penjilat, di sisi penguasa mereka dianggap sampah yang tidak bermanfaat. Itu dakwah sunnah. Berbeda dengan pengikut Abdullah bin Saba. Kata para ulama, Abdullah bin Saba yang berhasil menyebabkan terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin di masa Ali bin Abi Thalib, dia balik kaidahnya. Ketika di tengah-tengah masyarakat, dia kompori masyarakat. Dia bakar emosi masyarakat untuk memberontak dan melengsarkan penguasa. Di saat sedang duduk di sisi penguasa, dia justru menjilat dan menjelek-jelekkan masyarakat. Dakwah sunnah sebaliknya. Kalau sedang di sisi penguasa, dia nasihati itu penguasa untuk bertakwa kepada Allah, untuk menegakkan keadilan, untuk tidak nepotisme, untuk takut dari dosa zalim kepada rakyat. Maka ketika dia di grup, di situ adalah aparatur negara, maka dia akan menasihati seperti itu. Seakan dia tidak berpihak ke negara.
Namun ketika berada di tengah-tengah masyarakat, maka mereka menasihati masyarakat, andai kata penguasa mereka zalim, agar bersabar. Mendoakannya, menasihati ya secara diam-diam. Bukan secara terbuka, bukan dengan mencelanya, apalagi dengan memberontak. Dan itu semuanya dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama ussalaf. Yang telah kita bahas di awal-awal kitabul fitan dari Sahihul Bukhari. Sehingga seringkali ya dakwah sunnah itu dianggap sebagai penjilat oleh masyarakat dan dianggap sampah yang tidak berguna oleh pejabat. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Namun ya dakwah sunnah ya ditegakkan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi agar manusia mengamalkan agama mereka sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, beliau mengatakan, pertemukan aku dengan Isa, fa'ayadah. Aku ingin menasihatinya secara empat mata. Ucap ulama yang mulia ini Israel Abu Musa Al-Basri. Ya, Al-Basri. Sementara gubernur yang beliau ingin temui adalah Isa bin Musa bin Muhammad bin Akhi. Karena beliau tidak dekat, tidak dikenal, tidak punya ikatan emosional, maka beliau meminta kepada Qadhi Kufah, hakim di Kufah yang bernama Ibnu Syubrumah, Abdullah bin Syubrumah, agar mau menjadi perantara beliau, mengantarkan beliau untuk bertemu sang gubernur. Faka'anna Ibnu Syubrumah khafa alih walam yaf'al. Tetapi kata Israel atau Sufyan, sepertinya Qadhi Kufah Abdullah bin Syubrumah, beliau khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Israel nantinya. Beliau khawatir Israel karena muda, ya. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, karena muda nanti khawatirnya beliau lost control. Ya, ketika menasihati sang gubernur tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, malah terancam nyawanya nantinya. Maka Ibnu Syubrumah tidak jadi mempertemukan ya ulama yang mulia ini, Israel Abu Musa dengan sang gubernur. Ya, takut nanti setelah masuk nggak bisa keluar lagi. Maka sang qadhi tidak mau mempertemukan ya, Abu Israel, ya, Israel Abu Musa dengan sang gubernur Isa bin Musa bin Muhammad bin Akhi Al-Mansur sebagai gubernur Kufah di masa itu. Nah, kemudian kata rawi, qala haddatsana Al-Hasan. Setelah Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan kisah tersebut, kemudian beliau menyebutkan sanadnya lagi dari Ali bin Abdullah dari Sufyan, ya. Kemudian dari Israel beliau berkata haddatsana Al-Hasan. Hasan Al-Basri pernah menyampaikan kepada kami, lamma sara Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ila Muawiyah bil kataib. Tatkala Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma datang menuju Muawiyah, yang kita telah mengetahui dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu, terjadinya fitnah Siffin antara kubu Ali dan Muawiyah sekian tahun dan menyebabkan pertumpahan darah setelah kejadian fitnatul Jamal yang telah kita baca secara sebagian riwayatnya di pertemuan sebelumnya. Maka Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma datang menuju Muawiyah pasca terbunuhnya ayah kandung beliau Ali bin Abi Thalib dengan ditusuk ya berulang kali di saat sedang keluar dari salat dari rumahnya untuk mengimami salat subuh hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Dan ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Detailnya jamaah boleh buka Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, maka beliau sebagai seorang anak, beliau mengarahkan pasukannya menuju Muawiyah bil kataib. Kataib jamak dari katibah, yakni pasukan tempur. Sebagian ulama menyebutkan riwayat jumlah mereka sangatlah banyak sehingga mereka berjalan, sebagian orang mengatakan seakan mereka gunung-gunung yang sedang berjalan. Ya. Sehingga ketika melihat jumlah pasukan tempur yang dibawa oleh Hasan dari Kufah dan dari lain-lainnya, maka Amr bin As, ya, Amr bin As sebagai gubernur Kufah, ya, atau salah satu dari tokoh yang dekat dengan Ali bin Abi Thalib di masa itu, mengatakan kepada Muawiyah, ara katibatan la tuwalli hatta tudbira ukhraha. Wahai Muawiyah, aku melihat
pasukan-pasukan tempur yang siap mati. Di mana yang di belakang tidak akan mundur kecuali yang di depan sudah habis. Artinya siap mati. Ya. Yang di belakang tidak akan mundur kecuali yang di depan sudah habis. Ini bahasa dari Amr bin As. Ya. Qala Muawiyah. Dan lihat ucapan Muawiyah yang memikirkan maslahat dan mafsadah dan kondisi kaum muslimin jika ini terjadi. Maka beliau mengatakan, para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan Amr bin As siap berada di sisi Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mengatakan man lidharari al-muslimin. Kalau kita berperang, maka siapakah yang akan menjaga anak-anak yatim dan janda-janda? Karena dengan terjadinya peperangan pasti akan banyak mati dari kelompok kita dan kelompok mereka. Sementara saat ini anak yatim sudah sangat banyak dengan terjadinya peperangan Siffin sebelumnya dan perang Jamal sebelumnya. Apakah kita ingin menambahkan anak yatim di tengah-tengah kaum muslimin? Kita ingin menambahkan jumlah janda yang miskin? Ucap Muawiyah, seorang yang sangat berakal. Nah, kalau seorang yang ego, sikat. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan peperangan tersebut hasil ijtihad. Yang ijtihadnya benar mendapatkan 2 pahala. Yang ijtihadnya keliru mendapatkan 1 pahala. Keumuman ulama membenarkan Ali bin Abi Thalib dan menganggap ijtihadnya Muawiyah saat itu yang berseberangan dengan Ali adalah keliru. Tetapi semua mereka sepakat Muawiyah tidak berdosa. Beliau berpahala 1 pahala karena ijtihad beliau keliru dan beliau seorang sahabat. Nabi telah mengatakan apabila seorang mujtahid berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala. Namun jika salah maka baginya 1 pahala. Nah, Muawiyah mengatakan siapa yang akan menjamin kehidupan anak-anak yatim dan para janda. Kenapa? Karena ini yang akan dilawan bukan kafir, bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan kaum musyrikin, bukan Majusi, tetapi pasukan tempur yang begitu banyak dan dipimpin oleh buah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mendengar pertanyaan Muawiyah tersebut, maka Amr bin As sebagai seorang gubernur Kufah yang setia dengan presidennya, dengan khalifahnya mengatakan saya yang akan menjaga mereka yang Ali. Maksudnya beliau ingin menjelaskan kesetiaan beliau. Kalau berperang saya nggak akan mundur. Saya akan tetap bersama Anda. Ya. Tidak seperti sebagian orang kalau sedang di dalam ruangan berasi semuanya jiwa korsa tanpa batas. Itu kalau bukan sedang memperebutkan satu jabatan. Kalau ada satu jabatan yang harus diperebutkan semuanya pakai jurus kodok, Pak. Semuanya pakai jurus kodok. Saling sikat menyikat dari belakang layar, saling membunuh karakter. Agar bisa mendapatkan jabatan tersebut. Nah, tidak demikian dengan Amr bin As. Beliau mengatakan, saya wahai Ali. Faqala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samurah. Dan saat itu ada Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, lihat kebijaksanaan mereka berdua ini, yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang meluas dan berkepanjangan di antara kaum muslimin. Mereka berdua berkata kepada Ali, nalqahu fanaqulu lahu as-sulh. Biarkan kami menemui Hasan. Kami akan mengajaknya untuk berdamai. Padahal Hasan bersamanya pasukan tempur yang jumlah mereka sangat besar seperti gunung-gunung yang berjalan. Dan beliau sedang mengalami kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Karena ayah kandungnya dibunuh secara tragis oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Khawarij di masa itu memberontak kepada Ali dan berada di barisan Muawiyah, meskipun Muawiyah tidak pernah membenarkan itu. Nah, tetapi lihat nanti endingnya bagaimana kebijaksanaan Hasan, walaupun beliau memiliki pasukan tempur yang siap tempur, setiap mati berkali-kali lipat lebih banyak daripada Muawiyah.
Lihat nanti buktinya sabda Nabi kita SAW tentang beliau. Maka mereka mengatakan biarkan kami menemui Hasan. Dan ini juga menunjukkan keberanian Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah. Mereka siap untuk bertemu dengan Hasan yang datang dengan pasukan-pasukan tempur yang begitu banyak dan begitu besar. Kenapa mereka berani? Demi kemaslahatan yang meluas untuk kaum muslimin, untuk menghentikan peperangan, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang meluas dan berkepanjangan. Nah, ya, kalau kita ya putuskan yang lain aja, Pak. Biar saya pantau dari belakang layar. Nyawa ini taruhannya. Ya, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengar mereka mengajak untuk berdamai, padahal pasukan beliau berkali lipat lebih besar, ya, dan semua mereka siap mati bersama beliau, dan beliau sedang ya sedih dan marah karena ayahnya baru saja mati terbunuh dengan cara yang begitu mengenaskan, ditusuk berulang kali oleh Abdurrahman bin Muljam, ahli ibadah, hafidh Al-Quran, bahkan di masa Umar adalah orang yang dimuliakan oleh Umar. Kemudian setelah itu menyimpang hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka Hasan mengatakan ketika ditawarkan atau diajak untuk berdamai, ya, sampai kapan kita berperang? Sampai kapan kita biarkan pertumpahan darah yang meluas? Hilangnya nikmat keamanan, bertambahnya anak yatim, bertambahnya para wanita yang menjanda. Maka Hasan langsung mengatakan, walaqad sami'tu Aba Bakrin, Aba Bakrah. Dan sebenarnya aku pernah mendengar Abu Bakrah sahabat Nabi SAW. Beliau salah satu dari sahabat Nabi yang tidak ikut serta ke dalam perang Siffin, tidak bersama Ali dan tidak bersama Muawiyah. Tetapi beliau melihat ini perang fitnah, maka beliau menjauh dari kedua-duanya, ingin menyelamatkan tangannya dari tetesan darah kaum muslimin. Aku pernah mendengar Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan tentang diriku, bahwasanya bainan Nabi SAW yakhutub. Saat itu Nabi SAW, saya kakek beliau, sedang berkhutbah. Ja'al Hasan, datanglah Hasan. Maksudnya ya, Hasan bin Ali. Atau qala Hasan di sini, atau Hasan al-Basri. Hasan di sini adalah Hasan al-Basri. Menyampaikan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis Nabi SAW tentang Hasan bin Ali. Bahwa saat itu Nabi SAW sedang khutbah. Datanglah Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Melihat Hasan datang, Nabi SAW langsung mengatakan, ibni hada sayyid. Jadi kalau antum khutbah Jumat, anak atau cucu antum datang, jangan antum pelototin, antum musir, terima dia. Maka Nabi pernah memeluk Hasan dan Husain ketika datang dan beliau sedang khutbah Jumat. Nah, ibni hada sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah seorang tokoh. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Dan kelak Allah akan mendamaikan dengan putraku ini dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Yang sebelumnya telah bertikai bertahun-tahun lamanya antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ketika hadis ini sampai kepada Hasan, diingatkan oleh Abu Bakrah, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib langsung paham maksud Abu Bakrah menyampaikan hadis ini kepada beliau. Maka beliau yang datang dengan pasukan tempur siap mati dengan jumlah yang berkali lipat lebih banyak daripada pasukan yang Muawiyah, beliau turun dari khilafahnya pada khilafah beliau syar'i, meneruskan kekhilafahan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, dan itu sah secara syar'i. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Muawiyah, aku melihat kaum muslimin akan tunduk di bawah pimpinanmu. Padahal pasukan beliau lebih banyak. Dan aku melihat engkau memiliki hikmah, siasah yang lebih baik daripada diriku di dalam memimpin negara. Sehingga Hasan bin Ali turun mengalah dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah. Dan ikut mengantar Muawiyah ke beberapa daerah untuk dibaiat. Sehingga semua para sahabat yang masih hidup di masa itu membaiat Muawiyah dan seluruh kaum muslimin. Husain di awalnya termasuk tidak sepakat.
Dan sempat berkata, wasil al-qital, teruskan peperangan ini. Ya. Kenapa harus mengalah? Ya. Tetapi Hasan bin Ali bin Abi Thalib menegur beliau dan menasihati beliau. Sehingga ketika beliau melihat Hasan kekeh dengan pendapatnya, maka Husain pun ikut ya, bersama Hasan membaiat Muawiyah radhiyallahu an. Sehingga tahun tersebut dinamakan oleh para ulama sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan dan perdamaian di antara kaum muslimin. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya cerita lebih detail dan lebih luas tentang hari-hari menjelang mengalahnya Hasan dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah radhiyallahu an, dan hal-hal yang terjadi di hari itu dan beberapa syarat yang beliau minta, lebih detailnya dapat dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita fokus dengan sabda Nabi SAW ini dan beberapa faedah yang dapat kita petik darinya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa putra beliau ini, maksudnya cucu beliau Hasan radhiyallahu an, adalah tokoh. Kenapa? Karena beliau memiliki jiwa besar. Beliau sudah sah sebagai seorang presiden. Bahkan khalifah di masa itu kekuasaannya lebih luas daripada sekedar presiden ya. Nah, beliau sudah sah secara syar'i, tetapi beliau berjiwa besar. Berjiwa besar, beliau turun dari kekhilafahannya dan meminta Muawiyah untuk menjadi presiden. Kenapa beliau melakukan itu? Karena melihat maslahat yang lebih besar. Melihat sampai kapan kaum muslimin bertengkar, sampai kapan mereka saling tawan-menawan, sampai kapan pertumpahan darah ini terjadi. Nah, dan perbuatan yang seperti ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang ikhlas, ya. Orang-orang yang berjiwa besar. Nah, orang-orang yang berjiwa besar. Padahal pasukan yang beliau miliki ada pasukan tempur. Semua mereka siap mati bersama beliau, dan jumlah mereka berkali lipat lebih banyak daripada pasukannya Muawiyah. Nah, dan Muawiyah pun bersikap bijak. Ya. Beliau tidak meminta Hasan untuk turun. Kamu harus ngalah ya, kamu anak kecil, baru kemarin lahir. Gua nih, lebih tua darimu. Ya, Muawiyah kan lebih tua sebenarnya. Nah, lebih tua. Kamu itu anak baru kemarin lahir. Beliau mau memimpin karena Hasan yang meminta. Hasan turun dari jabatannya, mempersilahkan Muawiyah. Nah, maka atas dudukan Hasan dan semua para sahabat membaiat serta kaum muslimin di masa itu, maka sahlah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bersihnya hatinya mereka para sahabat Nabi SAW. Dan dunia beserta isinya tidak ada nilai di sisi mereka, di mata mereka, jika itu dapat mendanjurmuskan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Bayangkan jamaah, seorang sudah menjadi presiden beberapa bulan lamanya. Ya, 2 atau 3 bulan beliau sudah menjabat sebagai seorang presiden. Sah secara syar'i, udah dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian turun dari kursi kepresidenannya dan beliau serahkan kepada Muawiyah. Tatkala beliau melihat ini lebih memberikan persatuan, ya, lebih mempersatukan kaum muslimin, lebih menciptakan perdamaian dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Makanya para ulama ketika mensyarah hadis ini, tidak boleh semua orang disebut sebagai sayyid. Hari ini kalimat sayyid, apalagi di Arab ya. Sayyid itu artinya tuan. Mudah sekali kalimat sayyid itu diberikan kepada sebagian manusia. Munafik pun diberikan kalimat sayyid hari ini. Tuan yang saya mulia, padahal sholat aja enggak. Kepada Tuan yang saya muliakan, sholat tidak. Zina iya. Korupsi luar biasa. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, apalagi pemimpin nomor 1, hendaknya dia memikirkan apa yang terbaik terhadap harta, kehormatan, dan darahnya kaum muslimin dari setiap kebijakan dan keputusannya. Di sini Hasan melihat, kalau beliau tidak mengalah, melihat sebagian kaum muslimin yang bersama Muawiyah
tidak mau baiat. Dan ini akan menyebabkan peperangan yang berkelanjutan, pertumpahan darah yang meluas, bertambahnya anak yatim, dan bertambahnya jumlah para janda. Maka beliau mengambil keputusan untuk turun, melakukan perdamaian, dan menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Muawiyah. Ya. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu menjabat kecuali untuk mengurus dan menciptakan kemaslahatan umum, kata para ulama. Ini jadikan kaidah. Ini Anda yang bekerja di dalam pemerintahan. Ya. Tidaklah seorang itu menjadi pejabat kecuali untuk menegakkan kemaslahatan umum. Dan ini adalah sebesar-besarnya kemaslahatan umum yang ditegakkan oleh Hasan. Tertutupnya pintu pertumpahan darah. Tertutupnya pintu peperangan di antara kaum rakyat. Ya. Tidaklah seorang itu menjabat, mengambil sebuah jabatan kecuali untuk menegakkan kemaslahatan umum. Ya. Kemaslahatan umum itu adalah harta, kehormatan, dan darah masyarakat. Tapi hari ini jamaah dimuliakan Allah, sebagian orang justru demi kepentingan jabatannya, demi kepentingan politiknya, rela menciptakan berbagai konspirasi dan kontra intelijen yang menyebabkan masyarakat saling menumpahkan darah di antara mereka. Saling demo di antara mereka. Diadu domba antara satu ormas dengan ormas yang lainnya. Dari satu kelompok yang lainnya. Bahkan kalau suatu daerah nggak ribut, diciptakan konfliknya. Supaya kontra intelijennya jalan. Konspirasinya jalan. Ya. Apalagi seperti Amerika ada CS. Karena mereka kuat, mereka ciptakannya di luar negeri orang. Di negeri orang lain. Nah, demi kepentingan politiknya. Sebagian orang demikian jemaah. Ya. Demi kepentingan politiknya, jabatannya diadu domba antara ormas dengan ormas yang lainnya. Satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, nggak peduli dia. Berapa ribu nyawa akan melayang. Nggak peduli dia walaupun terjadi pertumpahan darah. Yang penting istri, anak, kedua orang tuanya. Abangnya pun tewas nggak masalah. Mungkin sebagian orang. Adiknya tewas nggak masalah. Apalagi sepupu mah. Yang penting kedua orang tua, istri, anaknya nggak tewas. Ya, aman selama udah cukup bagi sebagian orang jemaah. Karena dunia itu adalah segala-galanya bagi sebagian orang. Demi dunia sebagian orang rela membunuh, rela menculik, rela menjebak orang lain demi karir. Untuk menciptakan kasus biar cepat naik jabatannya. Sehingga yang tersangka dijadikan korban, yang korban dijadikan tersangka. Apalagi orang lemah yang amat mudah untuk dikerjain. Tiada uang untuk menyewa lawyer. Tidak punya ormas, nggak punya parti yang bisa membackupnya. Bahkan di sebagian tempat jamaah dimuliakan Allah, ya, di Konoha dan Wakanda katanya, itu sebagian orang tanah miliknya sendiri disoroboti oleh pengusaha-pengusaha developer kelas kakap. Kalau dia nggak jual, akan dibuat dia nggak nyaman di situ. Kalau zaman dulu ya dikirimkan oknum atau preman-preman yang bisa menghilangkan nyawanya. Sekarang nggak lagi model begitu. Disuruh preman datang ke tempat itu, suruh buat berbagai perbuatan yang membuat orang tersebut nggak nyaman lagi tinggal di situ. Ada yang buang kotoran lah di depan rumahnya. Bahkan sebagian komplek dialirkan air ya kotor ke daerah masyarakat setempat. Sehingga mau nggak mau mereka minggat dari tempat itu dan menjual tanah mereka dengan harga yang semurah-murahnya. Mereka nggak tahu bahwasanya kematian itu benar adanya. Sebagian orang jamaah ketika melakukan kezaliman, seakan kematian itu tidak akan pernah terjadi terhadap dirinya. Sebagian orang ketika melakukan kezaliman, seakan dia akan kebal malaikat maut. Seakan dia tidak percaya adanya hari kiamat. Ya, kematian itu benar adanya. Alam barzah yang berisikan adab dan nikmat itu benar adanya. Hari kiamat itu benar adanya. Kisos di hari kiamat itu benar adanya. Hisab itu benar adanya. Dikumpulkan ya manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak tersunat dengan matahari sejarak 1 mil dari mereka, itu benar adanya. Jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan di atasnya ada duri-duri raksasa yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan, itu benar adanya. Surga dan neraka itu benar adanya.
Satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Anda ingin hidup bahagia, ingin hidup ya hebat dengan membunuh, dengan menculik, dengan menzalimi orang, berapa lama Anda bisa menikmati kekayaan itu? Ya, berapa lama Anda menikmati karir itu? Berapa lama Anda akan menikmati jabatan itu sehingga rela menculik, membunuh, merekayasa, mentersangkakan yang korban ditersangkakan, nggak ada kasus, ciptakan kasus. Anda bilang kaidah umum, Konoha dan Wakanda. Ya, menurut keyakinan Anda. Ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, berapa lama kita akan menjadi pejabat? Berapa lama kita akan menikmati karir kita? Berapa lama Anda menikmati pujian dari manusia? Anggaplah 20 tahun paling sempurna, ya kan? Ya, rata-rata kan orang menjadi hebat di umur 30 ya. 30 lah paling cepatnya. 20 tahun paling nikmat. 30 sampai 50 itu pun 40 aja udah kena gula biasanya, ya kan? Asam urat, rematik, nasi warna putih aja nggak sanggup lagi dia sentuh. Lihat nasi aja udah kayak lihat Ya'juj wa Ma'juj. Nggak berani nyentuh karena kena gula. Nah, sementara di akhirat satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Itu yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Ada satu hari di dalam neraka, satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawm al-qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Tidak ada adab yang lebih ringan dari itu di dalam neraka. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling ringan, yang paling dahsyat adabnya. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaan. Sebagian orang jamaah kalau melakukan tindakan kezaliman, membunuh, menculik, menzalimi, memeras, seakan hari kiamat itu nggak ada jamaah. Seakan baginya surga neraka itu dongeng belaka. Seakan mungkin malaikat maut akan minta izin dulu sama dia kalau mau cabut nyawa dia. Bahkan saking zalimnya sebagian orang seakan Allah yang butuh kepada dia, bukan dia yang butuh kepada Allah. Padahal Fir'aun, ada yang lebih zalim dari Fir'aun jemaah? Ada yang lebih nekat dan berani dari Fir'aun? Gak ada hari ini pemimpin yang punya mental seperti Fir'aun. Berani masuk ke dalam laut merah yang terbelah. Dan tidak ada orang yang punya fisik sekuat Fir'aun. Yang dikenal tidak pernah jatuh sakit. Tetapi jamaah, jangankan ketika dia sudah masuk ke alam barzah, dia belum mati. Baru melihat kematian, baru ditenggelamkan ke dalam laut, belum mati. Belum mendapatkan azab di alam kubur, sudah mewek ketakutan dan Allah juga yang dia panggil. Ini masih di dunia, di alam air laut merah. Merengek-rengek juga dia. Allah juga yang dia panggil. Padahal sebelumnya petantang-petenteng mengatakan ana rabbukumul a'lam. Jangankan terlihatnya malaikat maut, jemaah. Banyak orang sebelum naik pesawat petantang, petenteng, gagahnya luar biasa dengan dunia yang dia miliki. Begitu naik pesawat turbulensi, ya, dia orang langsung pasang mode hening. Tidak ada yang lebih hening daripada dia. Langsung membeku tubuhnya. Anak pernah satu kursi dengan beberapa orang dengan seragam yang sangat gagah sebelum naik berbicara, masya Allah, ya, kayaknya ini ya, superhero sudah. Giliran turbulensi terdiam, hening semuanya. Itu baru turbulensi dalam pesawat jemaah. Bayangkan dengan minyak yang mendidih dalam neraka yang dituangkan ke dalam mulutnya. Sementara minuman penghuni neraka Nabi sebutkan adalah ma'an hamiman dalam Al-Quran. Air yang mendidih. Wasaqo, air dingin yang amat dahsyat dan menyiksa. Atau min sadid, nanahnya penghuni neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagian orang nggak peduli jamaah. Ya.
serobotin tanah orang lain. Ya, kezaliman mafia tanah luar biasa. Nggak peduli dia. Yang dirampas itu nenek-nenek tua, kakek-kakek tua. Nggak peduli dia setelah itu mau tinggal di mana mereka. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu sab'a aradin." Barang siapa yang mengambil tanah orang lain dengan cara yang zalim, sebanyak 1 jengkal, maka tanah 1 jengkal yang dia ambil itu akan Allah rubah menjadi 7 lapis bumi dan akan Allah gantungkan di lehernya pada hari kiamat. Ini hadis harus benar-benar disampaikan kepada para mafia tanah. Dan oknum-oknum yang membackup mafia-mafia tanah. Nah, atau tanah paman yang diambil kalau di kampung. Ya, nggak hanya oknum, masyarakat juga demikian. Sawah paling sering. Ya, jalan umum di tengah sawah dikerok sama dia. Ya, biar semakin, padahal sejengkal doang, nggak membuat dia kaya, nggak membuat dia bisa tanam padi di situ, padahal tetap dikerok sehingga jalan semestinya 3 jengkal, sisa 2 jengkal dia ambil 1 jengkal. Nabi katakan itu tanah 1 jengkal di hari kiamat Allah rubah menjadi 7 lapis bumi dan Allah gantungkan di lehernya. Siapa yang membackup-nya? Di dunia boleh PBB membackup-nya mungkin. Ya, kalau di akhirat siapa yang membackup seseorang? Hah? Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seluruh yang di langit dan di bumi, para malaikat sekalipun, datang menghadap kepada Allah statusnya sama, abdan, sebagai seorang hamba. Gak ada status lain ini. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan menghadap kepada Allah seorang diri. Di dunia boleh dia ditemani oleh lawyer. Ya, bisa menyewa dan membayar puluhan lawyer terhebat di muka bumi. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan penyidik diinterogasi ditemani oleh para lawyer. Ya. Ada ya negara-negara yang membackup dia, ormas yang membackup dia. Tetapi di hari kiamat Allah katakan wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan menghadap kepada Allah seorang diri dan Allah akan mengaudit seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, itu harta dari mana? Itu mobil hasil jangkrik bos atau hasil gaji yang halal. Nah, kalau di dunia mungkin dia bisa menipu, ya, bisa berbohong. Ini warisan, ya, ini hasil bisnis. Tetapi yang akan mengauditnya adalah Al-Alim. Innahu bikulli syai'in alim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di dunia kalian boleh lalai, lupa Allah, lupa akhirat, lupa salat, lupa dosa, nggak takut sama Allah, nggak takut neraka. Namun ingat, hatta zurtumul maqabir. Begitu kalian mati, masuk ke dalam liang kubur, semua kalian menyesal atas berbagai maksiat dan pelanggaran agama yang kalian lakukan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kumandangkan adzan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab antara adzan dan iqamah insyaallah taala.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu pertanyaan, saya tambahkan dengan sebuah faedah terakhir. Para ulama mengatakan kejadian ini merupakan bantahan kepada kaum Syiah yang mengkafirkan Muawiyah, mencela beliau dan menganggap kekhilafahan beliau tidak sah. Nah, kenapa? Karena mereka meyakini Hasan dan Husain maksum. Mereka menganggap setelah para nabi, Ahlul Bait itu maksum, terkhusus imam-imam mereka. Maka kita katakan, bukankah Hasan dan Husain imam kalian? Bagi kita juga tokoh kita kaum muslimin, dan menurut kalian maksum? Kalau demikian berarti sah dong khilafahnya Muawiyah. Karena kalau mereka maksum, nggak mungkin mereka membayar orang yang tidak pantas jadi khalifah. Nah, kalau mereka beralasan tetapi Husain kan awalnya tidak setuju, anggaplah beliau sampai akhirnya tidak setuju. Berarti selisih antara dua orang yang menurut kalian kedua-duanya maksum. Jadi mana yang tidak maksum ini? Mana yang tidak benar? Apalagi Husain setelah melihat bahwa Hasan tetap kekeh dengan keputusannya tersebut, maka beliau mengatakan, ya akhi, in kunta turid al-sulh fala ukhalif. Kalau engkau memang menginginkan perdamaian, aku tidak akan menyelisihimu. Nah, baik, kita bacakan pertanyaan. Afwan mau nanya, bagaimana cara menjaga sholat 5 waktu dan menjaga sholat waktu agar tidak ada yang bolong. Jazakallah khairan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, doa. Ya, jangan pernah kita mengandalkan kecerdasan, ilmu, kesolehan atau lingkungan kita. Ya. Perbanyakkan doa agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk dapat beribadah kepada Syekhul Islam mengatakan, aku telah mencermati seluruh konteks doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka aku melihat doa yang paling penting dan dibutuhkan oleh setiap muslim itu ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu talabul aun minallah, memohonkan pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita beribadah kepadanya. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan mampu salat, puasa, haji, umrah dan berbagai ibadah lainnya. Maka yang di antara doa yang siyukiyahnya selalu kita bacakan di akhir tasyahud sebelum salam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis dari Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku agar aku dapat mengingatmu padahal sedang salat. Salat adalah waladzikrullahi akbar. Untuk selalu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan benar. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita jujur ingin menjaga salat 5 waktu kita, Allah pasti akan membantu kita. Kalau kita memang jujur dengan Allah. Karena Allah telah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Jika mereka jujur dengan Allah, maka Allah akan bukakan berbagai kebaikan untuk mereka. In tasduq ma'allah yasduq. Jika engkau jujur dengan Allah, Allah pun akan jujur memberikan apa yang engkau inginkan. Yang ketiga, tidak dipungkiri teman duduk sehari-hari sangat memberikan pengaruh kepada sholat 5 waktu kita, terkhusus sholat jamaah. Kalau teman ngopi sehari-hari adalah Abu Lahab, Abu Jahal, yang paling solehnya adalah Abu Nawas, jangan berharap bisa sholat berjamaah. Jangankan sholat jamaah, sholat itu sendiri mungkin nggak dilakukan. Ya, benar. Ya. Maka jadikanlah teman-teman duduk dari orang-orang yang saleh. Walaupun dari sisi berteman, ya secara umum kita punya kenalan, punya partner bisnis, teman kantor, maka para sahabat pun berpartner bisnis dengan Yahudi. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menjadi tukang kebun kurma Yahudi. Mereka juga berbisnis dengan orang-orang kafir. Namun teman duduk, Nabi ingatkan, almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agama orang terdekatnya. Nabi juga mengumpamakan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang fasik seperti antara penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, demikianlah teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Saat Husain, tidak ada pertanyaan, saat Husain dan berani menolak dan melawan Khalifah Yazid, apakah berarti masih ada pemberontakan untuk kita umat muslim memprotes seperti contoh Husain? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, ya, hukum diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta ijma' para sahabat, para tabi'in dan ulama kaum muslimin. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin yang ternukil di dalam kitab-kitab akidah telah menjelaskan kepada kita petunjuk Islam untuk kaum muslimin terkait pemimpin mereka. Bahwa selama mereka
Ya, walaupun mereka zalim, tetap patuh, tetap bersabar, ya, mendoakannya dengan kebaikan, ya, menasihatinya diam-diam, tidak mencelanya, tidak memberontak kepadanya, tetapi mendoakannya dan wajib taat terhadap seluruh perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu semuanya kita lakukan karena perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma'. Yang kedua, untuk menutup pintu peperangan antara perang saudara, untuk menghentikan pertumpahan darah yang meluas dan berkepanjangan, dan untuk menutup pintu untuk pihak-pihak negara luar untuk memporak-porandakan kaum muslimin dari dalam. Nah, wallahu taala alam. Dan Husain tidak memberontak kepada Yazid. Nah, tidak memberontak. Bahkan yang membunuh Husain adalah seseorang yang tidak diperintahkan oleh Yazid, dan Yazid sangat murka ketika mengetahui Husain mati di tangan seseorang yang dianggap berada di barisan beliau. Yang membunuh dan mengkhianati beliau adalah kaum Syiah yang ada di Irak. Boleh buka Sahih Bukhari, ya, tentang tragedi terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali setelah Idul Fitri insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. In huwa waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح